Hai Fit Squad! Belakangan ini kita dihebohkan dengan viralnya buku diet dari artis Tia Aristia yang mendadak menjadi trending di media sosial, terutama Twitter. Banyak orang berkomentar tentang buku milik Tia. Mulai dari ahli gizi, YouTuber, sampai dengan penggiat fitness dan juga diet sehat. Mereka semua kompak dan menyarankan agar siapapun yang sudah membeli buku ini untuk berpikir ulang saat akan mengikuti cara diet yang telah dilakukan oleh Tia Aristia. Sebetulnya apa yang menyebabkan banyak orang menyarankan untuk tidak melakukan diet Tia Aristia? Dan hal-hal apa saja yang membuat buku ini menjadi kontroversial? Simak ulasan lengkapnya bersama Squad Fitness. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu yuk dan nyalain lonceng notifikasi Squad Fitness ya, karena akan ada banyak video seru lainnya. Fit Squad, Tia Aristia belakangan membuat kehebohan yang cukup kontroversial setelah muncul dengan buku perjalanan dietnya yang berjudul The Journey of Fit Tia Aristia. Buku yang sebenarnya sudah muncul sejak Oktober tahun lalu ini mendadak booming kembali di Twitter karena postingan @gizipedia yang coba menjelaskan berbagai miskonsepsi yang ada dalam buku ini. Buku yang berisikan motivasi diet dan juga perjalanan bagaimana Tia Aristia menjalani dietnya ini mendadak menjadi bumerang bagi Tia sendiri. Selain karena berbagai macam metodenya yang cukup berbahaya dan juga memicu banyak komentar para ahli gizi dan fitness trainer berpengalaman, diet Tia Aristia juga memicu kekhawatiran karena bisa sangat berbahaya jika diikuti oleh orang awam yang belum pernah mencoba diet seperti ini. Lalu apa saja pernyataan kontroversial dalam buku Tia yang memicu polemik dan juga dianggap berbahaya? 1. Very low calorie diet. Very low calorie diet adalah jenis diet yang saat ini dilakukan oleh Tia Aristia. Diet ini biasa disebut dengan VLCD dan digolongkan dalam diet jenis ketat. Dikutip dari www.headline.com, dalam artikel berjudul Very Low Calorie Diet, diet yang mengharuskan seseorang mengkonsumsi makanan sangat rendah kalori ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan seperti diabetes tipe 2 atau orang-orang yang mengalami obesitas cukup parah. Mereka diharuskan membatasi konsumsi kalori hanya sebesar 500-800 kalori saja per harinya. Sedangkan Tia Aristia sendiri mengkonsumsi kalori berkisar 500-600 kalori dalam sehari. Ini artinya kalori yang dikonsumsi Tia sangatlah rendah. Tia juga menyebut jika menu-menu yang dia konsumsi biasanya meliputi beberapa makanan seperti nasi, ayam, buah, susu low fat, cookies rendah kalori dan juga ikan. Tia juga menghindari makanan seperti santan, gula, tepung dan juga minyak selama melakukan diet. Dikutip dari channel Tia Aristia, dalam sehari Tia memiliki jadwal makan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam dengan rincian menu sebagai berikut. Meski diet yang dilakukan Tia Aristia terlihat mudah, namun sebenarnya diet yang Tia lakukan cukuplah sulit karena konsumsi kalori yang masuk ke dalam tubuh sangat rendah. Beberapa dari mereka yang mulai mencoba diet ini mungkin akan mengalami efek seperti mata berkunang-kunang, pusing, dan juga lemah. Dikutip dari laman www.nhs.uk, dalam artikel yang berjudul Very Low Calorie Diet menyebutkan bahwa diet sangat rendah kalori dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, seperti penyusutan organ, sembelit, kekurangan nutrisi, mulut kering, rusaknya siklus menstruasi, mata berkunang-kunang, hingga melambatnya metabolisme dalam jangka panjang. Meski berhasil sangat baik pada Tia Aristia, kamu tetap perlu hati-hati jika akan mengikuti diet yang dilakukan oleh Tia. Karena diet yang dilakukan oleh Tia harus melalui pengawasan dan persetujuan dokter yang ahli di bidangnya. Jika kamu ingin melakukan diet, kenali dahulu kondisi tubuhmu. Ukur kemampuan tubuhmu apakah kamu mampu menjalani diet seperti yang Tia Aristia lakukan atau tidak. Agar diet yang kamu lakukan tetap aman dan tidak membahayakan kesehatan kamu ya Fit Squad. 2. Diet tanpa sayur. Kontroversi lain yang ada dalam buku diet Tia Aristia adalah tidak adanya sayur dalam diet yang dia lakukan. Dan hal ini juga didukung oleh pernyataan Dr. Yusri sebagai dokter yang membimbing diet Tia Aristia yang mengatakan jika sayur dapat menghambat penurunan berat badan, memicu banyak ahli gizi ingin berkomentar pada metode ini. Meski Tia menyebutkan alasan dia tidak menambahkan sayuran dalam menu dietnya adalah karena dia tidak menyukai sayur. Namun pernyataan bahwa sayur menghambat penurunan berat badan dan selulosa tidak bisa dicerna manusia, ini cukup mengundang perdebatan.
Sudah banyak bukti bahwa sayur dan serat dapat mendukung proses penurunan berat badan. Dikutip dari laman medicalnewstoday.com dalam artikel yang berjudul What are the most helpful vegetables? Disebutkan ada 15 jenis sayuran yang sangat baik untuk diet. Di antaranya adalah kale, brokoli, bayam, dan banyak sayuran lainnya. Meski pernyataan jika selulosa sulit dicerna tidak sepenuhnya salah, karena memang manusia tidak memiliki enzim selulosa seperti pada perut hewan, namun kebutuhan serat pada manusia tetaplah penting dan sangat bermanfaat. Serat berguna melancarkan pencernaan dan berguna untuk melapisi dinding usus dan mengatur kadar gula dalam darah jika dikonsumsi dengan tepat. Secara normal manusia memerlukan serat sekitar 20-30 gram per hari agar pencernaan bekerja secara optimal. Jadi pernyataan jika sayur dapat menghambat penurunan berat badan adalah pernyataan yang harusnya patut diragukan. Hal ini mungkin saja hanyalah karena Tia Aristia memang tidak menyukai sayur seperti yang disebutkan dalam bukunya. Tapi Fit Squad, jika kamu ingin melakukan diet, kamu harus tetap menyertakan sayuran ya, meski dalam porsi standar. Karena sayur sangat bermanfaat dan juga dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Selanjutnya, fakta bahwa pemakaian garam dalam diet Tia yang juga kontroversial adalah bahwa bahan yang diolah dengan metode diet Tia boleh menggunakan garam dalam jumlah bebas, padahal standar pemakaian garam dari www.p2ptm.kemkes.go.id menyebutkan bahwa konsumsi garam yang dianjurkan dan juga aman bagi kesehatan perharinya adalah 1 sendok teh atau sekitar 2.400 mg saja. Pemakaian garam yang bebas dalam buku Tia bisa ditafsirkan berbeda oleh mereka yang baru saja menjalani diet ini. 4. VLCD dapat memicu ortoreksia. Very low calorie diet yang dilakukan seseorang dapat memicu terjadinya ortoreksia nervosa atau obsesi untuk makan makanan sehat dan juga melakukan diet yang sehat. Dikutip dari www.health.harvard.edu dalam artikel yang berjudul Ortoreksia, The Extreme Quest for a Healthy Diet, orang-orang yang mengalami ortoreksia bisa sangat pemilih dalam makan dan bahkan bisa mengalami kegelisahan dan rasa bersalah jika makan makanan di luar diet yang biasa dilakukannya. Dan hal ini bisa sangat berbahaya bagi mereka yang baru mencoba diet ini. 5. Tidak ada cheating saat diet. Pada umumnya orang pasti akan melakukan cheating saat sedang melakukan diet atau makan makanan yang diinginkan di hari tertentu. Seperti makan es krim atau makanan lain sangatlah wajar dan umum dilakukan. Namun Tia mengungkapkan bahwa cheating saat diet bersifat adiktif atau dapat memicu rasa ketagihan yang justru bisa merusak diet yang sedang dilakukan. Padahal cheating saat diet bukanlah hal berbahaya, bahkan sangat dianjurkan. Menurut laman lifestylefitness.co.uk, dalam artikel berjudul The Importance of Cheat Meals, mengambil jeda saat diet sangat baik bagi metabolisme tubuh dan juga psikologis mereka yang sedang melakukan diet, karena mampu memberi efek relaksasi pada tubuh dan pikiran dari diet ketat yang sedang dilakukan. Memaksakan diri bahkan tidak mengambil jeda sama sekali saat diet justru akan beresiko pada kesehatan mental mereka yang sedang melakukan diet cukup ketat. 6. Masa otot naik, diet jadi percuma. Di dalam buku Tia menyebutkan bahwa jalan kaki selama 45 menit bagus untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Tapi Tia mengatakan bahwa jalan kaki yang dimaksud adalah secukupnya saja, jangan terlalu cepat. Karena akan membuat mereka yang menjalani diet ini jadi cepat lapar dan bisa mengkonsumsi makanan lebih lagi. Jika ini terjadi, maka massa otot akan naik namun berat badan akan sulit untuk turun. Kamu yang biasa melakukan workout dan juga mengatur pola makan dalam waktu bersamaan pasti sadar betul bukan bahwa jika workout kita berhasil, maka massa otot kita justru akan naik karena pada saat bersamaan kalori yang diatur dengan baik akan berdampak pada pembentukan otot yang jauh lebih baik. Tia menyebutkan jika jalan kaki selama 45 menit akan membentuk massa otot yang justru mempersulit turunnya berat badan. Padahal anggapan ini kurang tepat. Dengan jumlah konsumsi kalori yang sangat kecil yaitu berkisar 500 kalori, mustahil massa otot dapat terbentuk saat tubuh sedang melakukan latihan fisik seperti jalan kaki maupun saat olahraga lainnya. Berikutnya menu diet yang sangat terjangkau. Dalam postingan @gizipedia, Gizipedia menyoroti menu murah yang ditulis Tia dalam bukunya yang berkisar ada harga 4.350 saja. Tia dianggap kurang transparan.
karena tidak terbuka lebih lanjut bahwa masih ada biaya lain yang dia harus keluarkan saat melakukan diet ini, seperti suplemen dan juga konsultasi ke dokter yang tentunya sama sekali tidak murah. Diet Tia Aristia sebenarnya tidak jauh beda dengan diet ketat yang pernah dijalani beberapa artis Korea terkenal seperti IU dan beberapa artis Korea lainnya. Itulah mengapa diet ini sering disebut dengan diet Korea. Dan biasanya diet ini hanya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat saja atau hanya maksimal 12 minggu saja. Untuk kamu yang sangat pemula dan tidak memiliki pengalaman diet apapun, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum melakukan diet apapun, termasuk diet Tia Aristia. Kalau kamu ingin mengatur pola makan dan juga workout di waktu bersamaan tapi masih pemula dan bingung mulai dari mana, kamu bisa mengikuti banyak tutorial fitness dan berbagai macam meal plan yang ada di Squad Fitness ya. Nah, Fisquad, itu dia beberapa hal kontroversial yang ada dalam buku diet Tia Aristia. Gimana? Kamu berani nggak coba diet Tia? Atau sudah pernah diet sama seperti Tia? Share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa share dan like video ini. Follow juga semua akun sosial media Squad Fitness. See you in the next video.